Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Eveliona dari kelas 2B Prodi Akuntansi Sektor Publik dengan NIM 42025100089. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu berupa uang atau barang yang menjadi milik negara. Pertanyaan yang kedua, jelaskan objek keuangan negara, subjek keuangan negara, proses terbentuknya keuangan negara, dan tujuan keuangan negara. Yang pertama yaitu objek keuangan negara. Semua hak, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua yaitu subjek keuangan negara, yaitu pihak yang mengelola keuangan negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, atau lembaga, dan BUMN atau BUMD. Yang ketiga yaitu proses terbentuknya keuangan negara berasal dari penerimaan negara seperti pajak, retribusi, hibah, pinjaman, dan pengelolaan sumber daya negara yang kemudian diatur dalam APBN atau APBD. Dan yang terakhir yaitu tujuan keuangan negara, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soal nomor 3. Sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara meliputi hak dan kewajiban negara, penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, serta seluruh kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang. Soal nomor 4. Jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Yang pertama yaitu penerimaan negara. Uang yang masuk ke kas negara. Yang pertama yaitu penerimaan negara, yaitu uang yang masuk ke kas negara. Contohnya pajak, bea cukai, dan penerimaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu pengeluaran negara, yaitu uang yang dikeluarkan negara, uang kebutuhan pemerintah dan pembangunan. Contohnya gaji ASN, pembangunan jalan, dan bantuan sosial. Yang ketiga yaitu pembiayaan negara, yaitu dana untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Contohnya pinjaman negara dan penerbitan obligasi atau SBN. Soal nomor 5. Jelaskan dan berikan. Bidang keuangan negara meliputi yang pertama, bidang penerimaan negara, yaitu mengatur pemasukan negara, contohnya pajak dan bea cukai. Yang kedua, yaitu bidang pengeluaran negara, yaitu mengatur penggunaan anggaran negara, contohnya pembangunan jalan dan gaji pegawai. Yang ketiga, yaitu bidang pembiayaan negara, yaitu mengatur sumber dana untuk menutup kekurangan anggaran. Contohnya, pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi negara. Soal nomor 6. Sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan gambarkan alur pembagian kuasa tersebut. Pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara yang pertama yaitu Presiden, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, Menteri Keuangan, yaitu pengelola fiskal dan bendahara umum negara. Yang ketiga, Menteri, yaitu pengguna anggaran di kementerian atau lembaga. Yang keempat, Gubernur, yaitu pengelola keuangan daerah. Yang kelima, Kepala SKPD, yaitu pengguna anggaran di daerah. Alur pembagian kuasa yaitu
Pertama, Presiden, Menteri Keuangan, Menteri, dan Satuan Kerja. Kalau di daerah yaitu Gubernur, Kepala SKPD, dan Unit Pelaksana Daerah. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Undang-undang yang mengatur kebijakan moneter adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mengatur tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu menegaskan independensi Bank Indonesia dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang memperkuat peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan sistem keuangan dan moneter. Pertanyaan yang ke-8, buatkan bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan Lembaga, Satuan Kerja Pemerintah. Di daerah, Gubernur, Kepala SKPD, dan Unit Pelaksana. Pertanyaan yang ke-9, jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan hasil kinerja. Artinya, keuangan negara harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.